Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang privasi dan risiko keamanan online. Clark dalam April 2015 mendefinisikan tentang privasi adalah kepentingan yang dimiliki individu di dalam mempertahankan ruang pribadi tanpa campur tangan dari individu atau organisasi lain. Sedangkan Sehna menjelaskan tentang privasi adalah hak asasi manusia tentang kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Jadi privasi merupakan suatu batasan tertentu yang dibuat oleh seseorang untuk menyebarkan informasi pribadinya kepada orang lain, dan itu sesuai dengan kenyamanan tiap-tiap individu. Selanjutnya yaitu privasi, kepribadian, dan karakteristik. Dalam April 2015 mengatakan bahwa pengungkapan informasi pribadi tergantung bagaimana kepribadian dan karakteristik seseorang. Jadi, setiap orang mempunyai batasan-batasan yang berbeda tentang privasi mereka sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing. Ada mereka yang tidak terlalu mempedulikan privasi mereka dan membagikan setiap momen-momen tentang informasi pribadi mereka kepada semua orang. Dan ada juga mereka yang sangat menutup rapat privasi mereka kepada orang lain. Misalnya, ada orang yang kemana saja dan apa aja kegiatan mereka selalu diunggah di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Dan ada juga orang yang hanya membagikan kegiatan mereka tersebut kepada orang-orang tertentu saja, seperti Instagram story-nya dibatasi hanya untuk teman-teman terdekat mereka saja. Selanjutnya yaitu How Did We Give Up Our Privacy? Menurut Brenner 2006, ada 6 perkembangan tertentu yang paling memfasilitasi pengguna dalam menyerahkan privasi mereka, yaitu Google, media sosial, kartu loyalitas, tindakan pemerintah, RFID, dan alat seperti Kindle. Pada zaman yang sekarang ini, yang apa-apa segala online dan semua itu bisa dibagikan dengan mudah kepada orang lain. Maka orang penggunanya seolah-olah tidak ragu lagi untuk memberikan informasi pribadi mereka kepada teman-teman online mereka. Yang hal itu merupakan bisa saja sangat membahayakan diri mereka sendiri. Misalnya saja seperti di Instagram terdapat fitur Instagram Story yang dimana di sana mereka dapat membagikan kegiatan-kegiatan mereka atau apa saja yang terjadi kepada mereka secara umum. Ditambah lagi fitur-fitur yang terdapat di media sosial pada saat sekarang ini seperti sangat pandai dalam mengundang penggunanya untuk selalu menggunakan media sosial dalam membagikan informasi pribadi mereka kepada orang-orang umum. Seperti terdapatnya filter-filter yang lucu sehingga selalu menarik penggunanya untuk menggunakan media sosial setiap harinya dan membagikan kegiatan-kegiatan mereka kepada orang-orang umum setiap harinya menggunakan filter-filter lucu tersebut. Dan di sana juga terdapat filter tentang pembagian lokasi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu trust atau kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksudkan di sini yaitu bagaimana seorang individu membatasi kepada siapa saja mereka dapat membagikan privasi mereka, misalnya kepada teman dekat atau kerabat dan keluarga. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Ardenovita. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada privatisation of online data. Sebagian besar disebarkan dalam jejaring sosial, disimpan dalam perusahaan swasta yang terkadang lebih membahayakan. Maksudnya di sini, contohnya seperti Google. Google adalah perusahaan swasta, yang dimana Google dapat menyimpan dan memverifikasikan beberapa data diri pada penggunaan smartphone.
Data yang digunakan bertambah dan bisa saja diunggah sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada privasi paradoks. Privasi tampak menjadi kekhawatiran banyak orang dalam menggunakan internet, tetapi perilaku mereka dalam berbagi data bertentangan dengan pandangan ini. Pada sosial media, kita bisa saja menemukan orang yang menguntit, menyuri identitas, dan sebagainya. Penguntitan ini sering ditemukan di berbagai negara di Korea Selatan yang sangat fanatik dengan idolnya, bahkan ia pun melakukan apa saja demi mengikuti sang idola. Materi selanjutnya yaitu getting back some privacy. Yang pertama ada memahami lingkungan di sekitar, lalu yang kedua membuat kesepakatan secara sadar terhadap privasi, yang ketiga mematikan ponsel agar tidak terlacak lokasinya atau tidak membawa ponsel. Materi selanjutnya privasi and big data. Data besar menciptakan nilai yang sangat besar untuk ekonomi dan mendorong inovasi, produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Namun, kekhawatiran terhadap privasi juga dapat membangkitkan reaksi pengatur, merendam ekonomi data, dan menghambat inovasi menurut Dan dan Polensky tahun 2012. Maksud privasi dan data besar ini adalah memuat jutaan informasi yang ingin diketahui oleh pengguna internet. Seperti contohnya yang sedang booming sekarang seperti kata gelai. Apa sih gelai itu? Siapa sih yang mencetus gelai? Gelai itu apa sama seperti geli? Mungkin semua orang akan bertanya, kok bisa dia mencetuskan kata-kata itu, dan mereka mungkin mencari tahu arti dari kata tersebut. Maka dari itu dibutuhkan privasi and big data pada semua orang. Materi selanjutnya yaitu security and risk management. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu deleting the evidence dan stalking and cyber stalking. Yang pertama yaitu deleting the defense. Di sini biasanya dilakukan oleh seorang blogger untuk mengatur privasinya. Maksudnya di sini itu untuk menjaga agar blog yang dia punya tidak tercuri oleh orang lain. Begitu juga dengan YouTube. Jika melanggar hak cipta, maka video tersebut akan hilang. Ada stalking and cyber stalking. Menurut saya, stalking itu boleh, tetapi tidak mengganggu privasi orang tersebut. Jika sudah mengganggu privasi orang tersebut, biasanya mereka akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Hal ini sering dialami oleh idol di Korea. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.